Halo saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya itu sebenarnya melayat dan barusan upacara pelepasan jenazah saya yang memimpin di Desa Losari. Tetapi sepanjang jalan di pedesaan ini jalan pohon-pohon tinggi, dan ini Anda melihat banyak orang menjemur kopi di pinggir jalan. Ini adalah kopi, karena memang di sini produksi kopi yang masif ya. Setiap orang tanam kopi di kebun masing-masing. Itu tempat layatan, tempat kami tadi ibadah jenazah. Sekarang saya akan pulang ke paroki. Ini saudara-saudara kita yang barusan dari layat. Bu, bareng nggih. Nggih. Dan saya ditemani Bruderanto. Losari Ambarawa, tentu saja Anda pernah mendengar kata Losari, pantai di Makassar, tapi ini Losari yang desa penghasil kopi. Di mana-mana kebun kopi mereka ini. Apalagi sekarang kopi baru booming dan akan terus-menerus sepanjang masa karena semua penduduk dunia minum kopi. Ini adalah tipikal jalan kampung-kampung di sekitar Bedono dan Ambarawa. Asri, pohon besar tinggi, jadi Anda bisa membayangkan kalau jalan malam tanpa lampu seperti masuk dalam gua ya Mas ya. Ya, tapi bayangkan pagi ada kabut, lalu ada sinar matahari yang menabrak kabut. Aduh, ada garis-garis indah menyilang, sangat bagus. Ini tipikal desa-desa di sini. Kanan kiri adalah kopi. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Maximilianus Maria Kolbe. Siapa itu? Orang Polandia. Menjadi imam ketika muda dan aktif di dunia aneka hal yang berkaitan dengan pemberitaan, dengan kreativitas komunitas. Mungkin seperti panggilan seorang pandu atau pramuka, melampaui dirinya untuk berbakti kepada entah institusi dan terutama negeri dan kemanusiaan dan sosial. Hari ini kan hari pramuka, ya kan? Maka selamat ya, kita merayakan kepanduan Indonesia. Nah, Maximilianus Kolbe ketika menjadi imam mendirikan banyak komunitas-komunitas berkaitan dengan perlindungan Santa Perawan Maria tak bernoda. Ia pernah dikirim ke Jepang dan kemudian mendirikan aneka hal berkaitan dengan itu semua. Tetapi pada Perang Dunia yang kedua, ia ditangkap oleh Nazi, oleh orang-orang Jerman yang menganggap dirinya lebih dari ras-ras lain. Mereka ras unggul dan ingin membunuh ras-ras lain dan terutama Yahudi. Menariknya tidak di sini, tetapi ketika ia ditangkap dan dimasukkan ke tahanan di Auschwitz,
bersama tahanan-tahanan lain yang tanpa salah ditahan untuk kemudian dibunuh. Ia menyediakan diri untuk menggantikan seorang bapak yang seharusnya saat itu dibunuh oleh tentara-tentara Nazi. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa bapak ini masih punya tanggung jawab, punya istri, anak, dan seterusnya, sementara dia sendirian sebagai imam. Dan terjadilah. Tidak dibunuh dengan pedang, tapi dibiarkan mati kelaparan tanpa diberi apapun. Mukjizatnya adalah ketika semua tahanan sudah mati karena kelaparan, dia masih hidup. Kurus kering. Akhirnya oleh para tentara itu dia disuntik mati. Ada sesuatu yang bisa membekas dalam hidup kita sebagai penderita dalam Gusti. Hidupnya dipersembahkan untuk sesuatu yang lebih mulia di luar dirinya. Dan Anda, kita semua pun menginginkan itu, bahwa hidupku akan bermakna untuk orang lain. Entah itu di tengah keluarga, entah itu di tengah profesionalitas kita, entah dimanapun kita dipanggil. Mudah-mudahan Maximilianus Kolbe menjadi pendoa dan inspirasi bagi saya dan Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkatilah para pandu Indonesia Tuhan, para pramuka, agar sungguh menjadi orang-orang paling depan dalam pembela negeri kami. Kami mohon. Semoga kesetiaan mereka pada negeri didasari pada iman kekristenan sungguh boleh menjadikan persembahan bagi keindahan hidup bersama. Kami mohon. Firman-Mu hari ini menyatakan bahwa saling mencintai itu ukurannya adalah sebagaimana Engkau mengasihi kami dan Engkau mengorbankan diri untuk membayar lunas dosa kami. Semoga hidup kami bermakna bagi keselamatan sesama. Kami mohon. Bersamamu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah Anda diutus. Amin. Selesai misa pagi, suhu 19 derajat. Nun ya Mas ya. Hari ini hari pramuka. Pak, berkah dalam. Nggih. Berkah dalam. Nggih, sehat selalu. Dingin. Berkah dalam. Berkah dalam Ibu. Nggih. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, berkah dalam.